Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari Andal Kausar dari kelas G kelompok 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu OECD. Nah, jadi OECD itu atau Organization for Economic Cooperation and Development adalah organisasi internasional yang didirikan untuk mempromosikan kerjasama di antara negara-negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perdagangan global, dan meningkatkan kesejahteraan sosial pada masyarakat. OECD ini bermula dari OEEC, yaitu Organization for European Economic Cooperation, yang didirikan pada tahun 1948 untuk mengawasi pelaksanaan Marshall Plan, sebuah program bantuan ekonomi dari Amerika Serikat untuk membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang jadi OECD ini berdiri setelah dari OEEC berganti menjadi OECD pada tahun 1961 dan berpusat di Paris, Prancis. Dan OECD ini saat ini memiliki 38 negara anggota yang sebagian besar merupakan negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat. Dan Indonesia sedang dalam proses untuk bergabung dengan organisasi ini. OECD juga menyediakan platform sebagai negara-negara anggota untuk berdiskusi berbagai pengalaman dan merumuskan kebijakan di berbagai sektor. Nah, termasuk dari sektor ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan inovasi. Selain itu, OECD dan perdagangan internasional, meski banyak dipuji atas kontribusinya terhadap kebijakan global, nah, OECD juga menerima kritikan karena dianggap lebih fokus pada kepentingan negara-negara maju. Namun, perannya tetap signifikan dalam menangani tantangan global seperti perubahan iklim dan transformasi digital. Nah, ya. Dan tujuan dari OECD tersendiri itu adalah, sebenarnya tujuan utama OECD itu adalah mempromosikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menciptakan perdagangan internasional yang bebas serta adil. Dan OECD juga OECD adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 38 negara anggota, terutama negara maju yang bertujuan untuk mendorong kerjasama ekonomi, sosial, dan pembangunan di tingkat global. Didirikan pada tahun 1961, OECD bertugas menciptakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, ekonomi, dan sosial masyarakat di seluruh dunia. Fungsi-fungsi OECD yang pertama yaitu menyediakan platform untuk diskusi kebijakan. OECD menjadi forum bagi pemerintah negara anggota untuk berbagai pengalaman, menganalisis kebijakan, dan mencari solusi bersama terkait tentang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang kedua, yaitu ada pengumpulan dan analisis data ekonomi. OECD menghasilkan data dan laporan yang mendalam mengenai berbagai aspek ekonomi global seperti pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, pendidikan, dan perdagangan. Laporan ini sering digunakan sebagai acuan dan pembuatan kebijakan. Yang ketiga, yaitu adanya mendukung reformasi kebijakan Republik. OECD membantu negara-negara anggotanya membangun dan menerapkan kebijakan publik dan efektif, seperti reformasi perpajakan, pendidikan, dan perlindungan lingkungan. Yaitu, keempat ada mendorong pembangunan berkelanjutan. Organisasi mempromosikan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan. Dan yang kelima, yaitu ada menyediakan standar dan rekomendasi, yaitu OECD menetapkan standar dan memberikan rekomendasi internasional di berbagai bidang, seperti tata kelola perusahaan, integritas pemerintah, dan perlindungan konsumen. Dan yang keenam, yaitu adanya memantau dan mengevaluasi kebijakan global.
Organisasi ini memantau tren global dan memberikan evaluasi serta saran kepada negara-negara anggotanya untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Sedikit saya akan menjelaskan contoh pengaruh OECD, PISA atau Program for International Student Assessment. Sebuah evaluasi pendidikan yang dilakukan setiap 3 tahun sekali untuk mengukur kompetensi siswa di berbagai negara atau multilateral instrument atau MLI, sebuah inisiatif OECD untuk memerangi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Perkenalkan, nama saya Rizky Ilham Samsur Ramadan dengan NIM 111220399. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tujuan utama dari Organization for Economic Cooperation and Development. Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk mempromosikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan menciptakan perdagangan internasional yang bersifat adil dan merata. Organization for Economic Cooperation and Development berupaya mendorong kerjasama antara negara-negara anggota untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan merata, dengan fokus pada pengurangan ketimpangan ekonomi dan sosial. Organisasi ini bertujuan untuk membantu negara-negara anggotanya dalam merumuskan kebijakan efektif untuk menangani tantangan global, seperti perubahan iklim, transformasi digital, inovasi teknologi, serta reformasi pendidikan dan tenaga kerja. Tujuan OECD tidak hanya terbatas kepada negara-negara anggotanya, tetapi juga mencakup dukungan kepada negara-negara berkembang. Kritik terhadap perluasan perdagangan bebas dan peningkatan efisiensi juga menjadi salah satu fokus tujuan. Saya akan menganalisis kasus tentang OECD ataupun Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, isu ataupun kasus yang relevan. Salah satu isu penting yang dihadapi oleh OECD adalah Base Erosion and Profit Shifting ataupun BEPS, yaitu praktik perusahaan multinasional yang meminimalkan